Oke, ini pertanyaan yang cukup klasik ya di mekanika. Lo punya dua pendayung yang bisa mendayung dengan kelajuan yang sama. Oke, ini tolong di note. Kelajuannya sama. Akan menyeberangi sungai. Pendayung satu ngambil lintasan lurus menuju seberang sungai. Oke, dia langsung kayak gitu, langsung berarti. Anggap aja gue punya sungai kayak gini. Ini tanahnya dari sini ke sini. Ini orangnya misalkan. Versus ada orang yang pendayung lain. Kalau dia katanya yang si pertama tuh mengambil lintasan lurus menuju seberang sungai. Berarti dia sep kayak gitu. Ini adalah si perahunya. Sebenarnya jangan lupa si sungai tentu punya kecepatan, komponen kecepatan juga ya. Yang tegak lurus berarti kalau kejadian pertama. Coba kalau kejadian kedua katanya dia membentuk sudut theta terhadap gerakan dayungan pertama untuk sampai ke seberang sungai. Berarti logikanya dia mah miring ya kayak sini nih. Ya, kayak gini berarti ke samping sini. Situ. Dari si PP-nya, maka ya tentu dia harusnya dia akan tetap punya kecepatan seperti itu. Sehingga akhirnya dia punya sudut seperti itu. Sehingga pertanyaannya adalah siapa yang paling cepat sampai di seberang sungai. Kalau misalkan kita pakai VP perahu, maka si VP perahunya ya udah dia kecepatan yang tegak lurusnya aja seperti itu. Jadi kecepatan yang digunakan untuk nyebrangnya adalah si VP-nya langsung seperti itu. Sehingga V itu kan sama dengan S per T ya. Nanti jarak dari sini ke sini berapa misalkan seperti itu. Sehingga akhirnya T sama dengan S per V. Karena kan yang ditanya paling cepat sampai yang mana. Berarti kan ditanya waktu. Nah, persamaannya startnya dari sini teman-teman. Dengan asumsi ya sungainya sama ya. Jaraknya sama seperti itu. Set, set, set. Seperti itu. Cuman masalahnya di kejadian yang ini. Di kejadian pertama gue nyebutnya VP1 lah ya. V1P lah. Besarnya adalah S sama dengan F1P. Kalau kita bandingin sama kejadian yang kedua, yang bentuk sudut, berarti bentuk dari kecepatan yang kita pakai ini bukan yang miring, tapi yang udah diproyeksikan. Misalkan gue pakai yang di sini, maka di sini VP2-nya itu adalah V2P harusnya. Itu adalah sin ya, V2 kali sin theta seperti itu. Sehingga akhirnya kita punya nih si sin tetanya. Si sin theta ini mengakibatkan si besar dari V2-nya itu nggak akan bernilai maksimum ya. Karena kan dia nilai si tetanya kalau nggak tegak lurus kan kebetulan si kejadian dua nggak tegak lurus. Misalkan dari 0 theta 90 sehingga akhirnya kan si V2-nya itu bakal lebih kecil daripada V1 gitu. Karena nanti dikali sama sin theta yang nilainya 1/1 kayak gitu. Jadi nilainya akan lebih kecil. Sehingga akhirnya kalau kita bandingin T sama dengan jarak V2P seperti manakah yang lebih cepat sampai. Ingat semakin besar bawahnya, semakin kecil atasnya. Berbanding terbalik ya. Semakin besar, semakin kecil. Jadi logikanya karena V1P-nya udah lebih gede daripada V2P, maka secara logika waktu yang ditempuh 1P itu lebih kecil daripada yang ditempuh sama si 2 seperti itu. Itu ya, jadi akibat dari lintasannya, pergerakan lintasannya, yang satu ada sudutnya, yang satu tegak lurus, sehingga mengakibatkan kecepatan 1P lebih gede daripada si 2P, tapi itu mengakibatkan waktunya justru itu lebih kecil. Jadi ditanyakan siapa yang paling cepat sampai, berarti cari yang waktunya lebih singkat atau lebih kecil. Seperti itu.